Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Tiba saatnya kita mau memuji, kita membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak lagi katakan, layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sebab Engkau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak sekali lagi katakan, sebab Engkau Allah yang kudus. Amin. Yang kudus, layak disembah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan, buat kesehatan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, hingga saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali memuji besarkan nama-Mu. Satukan hati kami semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, biar kami boleh menyatukan hati kami untuk memuji, menaikkan pujian bagi Engkau, membesarkan nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami, di setiap rumah yang ada itu, setiap keluarga yang ada yang menaikkan pujian bagi Engkau. Engkau urapi pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pujian saat ini. Mulai dari pemimpin pujian, para singer, penari rebana, pemain musik, petugas multimedia, semuanya kami dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan kami boleh satukan hati kami untuk memuji membesarkan nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan tangan-Mu ibadah pujian saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki di minggu terakhir di tahun 2020 ini. Begitu banyak kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita mau puji Tuhan, menaikkan setiap pujian kita hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Amin. Besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit.
selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau Amin. menari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita mau menari dengan sukacita. Kita memuji dengan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Puji Tuhan, tiada terukur kasih setia Tuhan. Dia senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Dan sebentar kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Semusim berlalu, Kau senantiasa pelihara kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami sudah memuji dan meninggikan Engkau. Dan tiba saatnya kami akan diberkati melalui firman Tuhan saat ini. Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau juga mengurapi kami semua. Supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan akan pakai lebih hari lebih heran untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat datang di YouTube channel Immanuel Families. Berikut akan kami sampaikan kegiatan ibadah sepanjang minggu ini. Benar sore ada ibadah radio online di YouTube channel Immanuel Families pukul 5 sore. Hari Kamis ada ibadah puji tahun pukul 5 sore di YouTube channel Immanuel Families. Hari Minggu ada ibadah tahun baru dan setelah jalan lagi di YouTube channel Immanuel Families. Ibadah ini sebaiknya firman Tuhan dan pembagian ayat firman Tuhan. Anak-anak yang manis, mari bergabung dalam ibadah setelah minggu online spesial perayaan tahun baru pukul 10 di YouTube channel Immanuel Families. Puji Tuhan, haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh sidang jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Ibu Lili Inawati tanggal 29 Desember, Ibu Eni Herniati tanggal 30 Desember, Saudari Patricia Widiani tanggal 30 Desember, Bapak Rudi Prianto tanggal 1 Januari, Saudara Samuel Hikta Santoso tanggal 1 Januari. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kelima kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat masa yang dihadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-13. Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, tetap tenang, tetap percaya semua dalam kendali Tuhan. Jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap bangun iman percaya kepada Tuhan. Bapak dan Ibu dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Voice of Faith setiap harinya dan dapat diakses di Facebook GPDI Immanuel Malang. Puji Tuhan, saudara-saudara, apa kabar saudara? Kita tanpa terasa kita sudah memasuki pada minggu yang terakhir dalam tahun 2020, saudara. Hampir 360 hari lebih kita sudah menapaki tahun 2020, saudara. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua itu terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, biar pada minggu yang terakhir dalam tahun 2020 ini saudara, kita boleh bersama-sama kembali mendengar akan firman Tuhan dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita saudara, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tema pada saat ini adalah menjadi bintangnya Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Puji Tuhan, salah satu peristiwa yang terjadi pada Natal
adalah perjalanan dari 3 orang Majus dari benua timur pergi ke Bethlehem untuk mencari dan menyembah bayi Yesus sebagai Raja. Perjalanan para Majus ini dipimpin oleh bintang yang menjadi petunjuk jalan bagi mereka sehingga mereka dapat bertemu dengan bayi Yesus. Tanpa petunjuk dari bintang ini, para Majus tidak mungkin bisa bertemu dengan Yesus. Terbukti ketika bintang itu tidak nampak, maka para Majus itu pergi ke Yerusalem untuk bertanya-tanya kepada Herodes sebagai penguasa pada saat itu. Dengan lain kata, kita melihat bahwa bintang adalah menjadi petunjuk bagi para Majus untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita yang sudah menerima kasih karunia Allah. Maka seharusnya kehidupan kita bisa menjadi bintang-bintang yang membawa orang lain datang dan percaya kepada Yesus. Sebagaimana amanat agung daripada Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat bagaimana supaya kehidupan kita bisa menjadi bintang-bintang yang menuntun orang lain datang dan percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah tidak hidup dalam persungutan dan perbantahan. Kita akan membaca dalam suratan Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Untuk menjadi bintang-bintang di dunia yang bisa membawa orang-orang yang bengkok hatinya dan yang sesat, maka kita harus melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Jangan seperti bangsa Israel, selalu bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apalagi ketika mereka diperhadapkan dengan sikon yang buruk, sikon yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka begitu mudahnya bersungut-sungut, berbantah-bantah, baik kepada Musa, baik kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita melihat kehidupan mereka tidak bisa menjadi satu berkat. Bahkan mereka tidak dapat menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Murka Tuhan berlaku atas kehidupan mereka sehingga mereka semuanya mati di padang gurun. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati saudara. Jangan sampai kita menjadi seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Maka kita tidak akan menikmati kenyataan dari segala janji Tuhan. Bahkan kehidupan kita tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain untuk membawa mereka percaya kepada Yesus. Kita harus melakukan segala sesuatu saudara dengan tanpa persungutan, tanpa berbantahan. Maka Tuhan akan memakai kehidupan kita menjadi seperti bintang-bintang yang membawa orang lain untuk mengenal kepada Yesus. Saya akan ambil contoh kehidupan daripada Ishak. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3 dan ayat 6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Puji Tuhan. Dalam situasi yang serba suka dan sulit, karena Ishak diperhadapkan dengan masa kelaparan, tanpa persungutan, tanpa perbantahan, maka Ishak, saudara, dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Dia tinggal di Gerar, saudara. Sekalipun saudara pada realita hidupnya saudara kita melihat
ketika ada di Gerar, saudara, maka Ishak diperlakukan secara tidak adil oleh Raja Gerar, Abimelek, dan penduduknya. Terbukti, saudara, ketika Ishak dia menggali sumur dan berhasil, saudara, mengeluarkan air yang berlimpah-limpah, maka penduduk Gerar, saudara, mengklaim bahwa sumur itu adalah milik mereka. Sampai 2 kali hal ini terjadi. Oleh sebab itu sumur itu diberikan nama Esek dan Sitna, yang artinya pertengkaran atau perbantahan. Ishak, saudara, dia tidak mau berbantah-bantah. Dia tidak mau bersungut-sungut dengan sumur yang sudah digali itu. Maka kita melihat bagaimana kehidupan Ishak, saudara. Dia tidak mau berbantah-bantah dengan penduduk Gerar, bahkan dia melepaskan, memberikan sumur yang sudah digali itu kepada penduduk Gerar. Dan hal ini terjadi sampai 2 kali. Tapi kita melihat, saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak. Dia terus menggali sumur di tempat yang lain, tanpa adanya perbantahan, tanpa ada persungutan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Tuhan memberkati Ishak dengan sumur yang limpah airnya. Kejadian 26 ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Puji Tuhan, Allah memberkati Ishak, saudara, bukan hanya dengan sumur Rehobot, tetapi juga memberikan sumur Sheba bagi Ishak. Kejadian 26 ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lalu dinamailah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Puji Tuhan. Karena Ishak dia tidak bersungut-sungut atau berbantah-bantah, maka kita melihat kehidupan Ishak bisa menjadi bintang bagi orang-orang Gerar. Bahkan Raja Gerar yaitu Abimelek, dia datang dengan kepala pasukannya, datang menghadap kepada Ishak untuk mengajak berdamai. Karena mereka mengakui bahwa Tuhan menyertai Ishak. Kejadian 26 ayat 26 sampai 29. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan, saudara. Kita melihat kehidupan Ishak yang tanpa persungutan, tanpa perbantahan bisa menjadi berkat bagi raja orang Gerar, bahkan sampai kepada penduduk Gerar. Mereka dapat melihat bagaimana Tuhan yang disembah oleh Ishak itu menyertai dan memberkati akan Ishak. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita boleh melakukan segala sesuatu tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam suratan Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, ini menjadi peringatan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa persungutan, tanpa berbantahan. Melakukan segala sesuatu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang berterima kasih. Sekalipun mungkin kita berada dalam sikon yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Puji Tuhan. Oleh sebab itu dalam merayakan Natal tahun ini dan dalam menyambut tahun 2021, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka kehidupan kita bisa menjadi berkat, menjadi bintang-bintang yang dapat menuntun orang kepada kebenaran yang sejati. Puji Tuhan. Hal yang kedua, saudara, untuk dapat menjadi bintang-bintangnya Tuhan, maka kita harus hidup bijaksana. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Untuk bisa menjadi bintang-bintang yang dapat menuntun orang lain kepada Yesus, maka kita harus hidup sebagai orang-orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang bijaksana itu? Injil Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Puji Tuhan. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu. Banyak dari kita yang gagal menjadi orang-orang yang bijaksana karena kita hanya suka mendengar tetapi tidak mau melakukannya. Itu sebabnya kehidupan kita tidak bisa menjadi bintang-bintangnya Tuhan karena kita gagal membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Yesus. Tapi kalau kita mendengar dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, maka hidup kita juga boleh menjadi kesaksian yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Contoh, saudara, kehidupan 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika pemuda Ibrani yang berani melakukan firman Tuhan dengan begitu taat, sehingga mereka tidak takut menghadapi murka Raja Nebukadnezar yang mengancam akan membunuh mereka kalau mereka tidak mau menyembah patung emas buatannya itu. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ingat akan firman Tuhan yang mengatakan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5a. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka taat akan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu ketika Raja Nebukadnezar memaksa mereka untuk menyembah patung yang didirikan itu, saudara, mereka tidak mau. Saudara. Mereka berani, saudara, menanggung konsekuensinya, yaitu dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan kita melihat, saudara, apa yang menjadi pernyataan daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Di Tuhan, kita melihat, saudara, bagaimana ketaatan daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego terhadap perintah Tuhan untuk tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Sekalipun mereka dimasukkan dalam dapur api yang menyala-nyala, saudara, tapi kita melihat pembelaan Tuhan begitu luar biasa. Sehingga kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa menjadi bintang yang membawa kepada Raja Nebukadnezar untuk dapat mengenal, saudara, siapa Allah yang disembah
oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel pasal 3 ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, dan telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Puji Tuhan, kita melihat pengakuan daripada Raja Nebukadnezar. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puji Tuhan, saudara. Karena apa, saudara? Karena kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa menjadi bintang yang menuntun orang kafir, Raja Nebukadnezar, untuk mengenal siapa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga dengan jemaat di Tesalonika yang menjadi penurut Tuhan, sekalipun mereka ada dalam penindasan yang berat. Tetapi kehidupan mereka bisa menjadi bintang atau menjadi berkat bagi banyak orang lain di wilayah Makedonia dan Akhaia. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaia. Puji Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman. Milikilah senantiasa kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Tanpa persungutan, tanpa perbantahan. Yang disertai dengan ketaatan dalam melakukan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi bintang-bintang yang akan menuntun orang lain kepada Yesus. Puji Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita sama-sama baca dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan, inilah hidupku. Jadikan kami terang-Mu Tuhan yang bisa membawa jiwa-jiwa kepadamu. Ini yang menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Amin. Serahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala cita-citaku, Terima masa kasih. depanku, Ya Tuhan. menjadi Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia. Terima di kasih. tengah kegelapan Amin. dunia. Membawa bangsa-bangsa Bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, inilah kerinduanku. Tuhan, ini kerinduan Amin. Terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan, terima kasih. hidupku. Amin. Pakailah Tuhan Tuhan, bagi kemuliaan
kasih. seluruh rencana. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami terang. Amin. Di tengah kegelapan dunia. Terima kasih. Membawa bangsa-bangsa. Terima kasih. Tuhan, inilah kerinduan. Amin Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Pakailah hidupku Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Amin Tuhan. Pakailah Tuhan. Amin. Genapi firman. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan. Amin. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh kemuliaan. Amin. Terima kasih, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Agar kami boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang bertobat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berkati dalam ibadah kami di minggu terakhir. Di penghujung tahun ini Tuhan. Dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang boleh mengingatkan kembali setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi, oh Tuhan, bintang-bintang di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Yang dapat menerangi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Datang kepada terang-Mu yang ajaib itu Tuhan. Sehingga jiwa mereka boleh terselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Tetap boleh mengucap syukur. Dalam sikon apapun juga Tuhan. Dijauhkan hati kami dari segala perbantahan dan persungutan Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana Tuhan. Untuk kami boleh belajar taat untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Yang dapat menuntun banyak jiwa yang boleh datang bertobat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada minggu pagi hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut mengambil bagian dalam melayani pekerjaan pada minggu pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari yang kami tidak berarti apa-apa Tuhan. Namun apa yang bisa kami kerjakan, semua hanya datang daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati juga buat Timothy dia Tuhan, yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Gantikan segala kelelahan fisik anak-anak-Mu dengan kesukaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga membuat mereka tetap boleh semangat Tuhan. Dengan penuh sukacita mereka semakin bertumbuh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati seluruh jemaat ini Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba memohonkan kiranya tangan Tuhan selalu berlaku baik, menyertai dan membuat berhasil akan usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu juga boleh dapat mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah. Kiranya Engkau menyertai studi anak-anak-Mu. Kau buat berhasil Tuhan. Sehingga mereka boleh semakin mencintai Engkau dengan
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa sekiranya ada di antara jemaat-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sehati kami berseru kepadamu di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa bilur-Mu Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna Tuhan. Pulihkan kesehatan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan. Agar mereka boleh dapat kembali beribadah dengan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Engkau datang dan jamah kuatkan setiap hati kami Tuhan. Yang susah Kau hiburkan Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami umat-Mu tetap boleh bersuka cita di dalam Engkau menghadapi sikon apapun juga Tuhan yang Kau izinkan harus kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berkatilah pemerintah bangsa negara kami. Mulai dari Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Tambahkan kepada para pemimpin bangsa kami hati yang bijaksana Tuhan, dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mampu Tuhan menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan, yang membawa kesejahteraan dan kemajuan serta pembangunan bagi seluruh bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau juga berkati buat pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten, kota dan provinsi Tuhan. Berkati buat Wali Kota di Malang ini Tuhan, dengan seluruh jajarannya. Kau senantiasa memberikan roh yang bijaksana Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan umat-Mu yang ada di Malang ini Tuhan. Sehingga kami umat-Mu dapat bebas beribadah dengan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah ke nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat Minggu pagi hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dalam perluan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya.